Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang penyebab keberhasilan dan penyebab kegagalan. Dalam kita menjalani hidup kita, berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan, itu akan selalu diperhadapkan bagi kita. Nah, dan saya percaya saudara, setiap orang merindukan keberhasilan dalam hidupnya, dan setiap orang rindu supaya kegagalan itu dijauhkan dari kehidupannya. Hari ini pun dalam segala aspek kehidupan saudara, saudara pasti merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, dan biarlah kegagalan itu jauh dari kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita rindu untuk raih, tidak sejalan, tidak sesuai dengan bagaimana kita menjalani hidup kita. Sehingga selalu saja kita mau menuju ke satu tempat, ke kanan, tetapi jalan kita menuju ke kiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa sinkron? Bagaimana tujuan kerinduan kita itu menjadi kenyataan kalau yang kita tuju ke kanan sedangkan kita jalan ke kiri? Itu yang seringkali terjadi. Itu yang seringkali dipraktekkan oleh banyak orang dalam kehidupannya. Keinginannya banyak, keinginannya baik, keinginannya luar biasa, kerinduannya, visinya, tujuannya luar biasa, gol-gol kehidupannya luar biasa. Tetapi cara dia menjalani hidupnya, langkah demi langkah yang dia jalani, itu tidak sesuai dengan apa yang dia rindukan. Itu tidak menuju kepada apa yang dia rindukan. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah visi, adakah tujuan, adakah hal-hal yang rindu saudara capai dalam hidup saudara? Adakah perkara-perkara besar yang rindu saudara raih ke depan di dalam kehidupan saudara? Mungkin kita semua punya angan-angan, punya cita-cita, punya kerinduan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara sedang berjalan ke sana?
Atau saudara sedang berjalan menjauhi itu dengan cara saudara menjalani kehidupan saudara hari demi hari. Saudara, saat ini saya rindu melalui renungan firman Tuhan di malam hari ini kita menyadari bahwa untuk menuju apa yang kita rindukan, untuk menuju keberhasilan, kesuksesan, kita juga harus melangkah dan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita tuju, apa yang seharusnya kita jalankan. Dan itu yang rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk menuju hal-hal yang besar di depan, yang sudah saudara cita-citakan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori dengan kerinduan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini, saudara benar-benar memahami firman Tuhan, saudara benar-benar menghidupi firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarnya dan tidak mau melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah Raja Hizkia, di mana di dalam kisah yang dicatat di sini, saudara, ada 2 peristiwa, ada 2 kejadian yang sangat bertolak belakang dalam kepemimpinan Hizkia. Di mana kejadian yang pertama yaitu kejadian kejayaan, di mana Tuhan campur tangan atas kehidupan Hizkia dan kerajaan yang dipimpinnya.
Dan kejadian yang kedua adalah kejadian kehancuran. Kita lihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ini satu peristiwa, satu masa, saudara, di mana kerajaan Hizkia itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mengalahkan Asyur yang selama ini menjajah mereka. Dia juga mengalahkan Filistin dan memusnahkan daerah-daerah mereka. Jadi ada masa kejayaan yang luar biasa yang dialami oleh Hizkia ketika dia memimpin orang Israel. Dan saudara, itu terjadi di ayat 7 bagian pertama atau kalimat pertama dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Jadi yang memberi atau yang membuat Hizkia mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami kejayaan yang luar biasa, saudara, itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan kesuksesan dalam dia. Penyertaan Tuhanlah yang memberi kejayaan dan kemenangan bagi Hizkia dan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Luar biasa ketika Tuhan menyertai, saudara, perkara besar terjadi. Perkara yang luar biasa terjadi. Kemenangan yang luar biasa terjadi. Keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa terjadi. Dan saat ini saya pun menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, bahwa saya dan saudara kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jika Tuhan menyertai kehidupan saudara, maka segala situasi, segala keadaan bisa berubah. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan menyertai. Hal yang paling mustahil pun bisa terjadi jika Allah menyertai. Mujizat bisa terjadi jika penyertaan Allah nyata bagi kita. Ketika ekonomi saudara hancur, ekonomi saudara bisa bangkit lagi ketika Tuhan menyatakan penyertaannya atas hidup saudara. Jika hari ini saudara sakit, maka kesembuhan pun akan terjadi jika Allah menyatakan kehadirannya, dia menyertai saudara. Segala perkara bisa jadi. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika dia menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan sedang menyertai kita? Apakah penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita? Itu yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga ada satu masa Tuhan menyertai kehidupannya dan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan luar biasa di dalam kerajaannya. Tetapi saudara, ada masa berikutnya masih dalam pemerintahan Raja Hizkia, saudara, di mana dikatakan mulai ayat yang ke-9, dalam tahun ke-6 zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengupungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Hozan, dan di kota-kota orang Madai. Di sisi lain, saudara, ada kehancuran, ada kekalahan yang dialami oleh Israel dalam kepemimpinan Hosea waktu itu, saudara. Dan kekalahan itu terjadi begitu parahnya. Kenapa? Oleh karena mereka, di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi pada waktu itu, saudara,
Kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu di bawah kepemimpinan Hizkia, sedangkan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea. Jadi sebagai satu bangsa, ada satu masa, ada satu bagian, ada satu daerah di mana semua mereka sebenarnya umat Tuhan. Tetapi kerajaan Yehuda mengalami kejayaan luar biasa, tetapi kerajaan Israel mengalami kehancuran yang luar biasa. Mereka dihancurkan oleh musuh, mereka ditawan oleh musuh. Jadi saudara, kita mau belajar, kita mau melihat kenapa ada masa, ada bagian atau ada daerah yang mengalami kejayaan dari bangsa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel sebagai satu bangsa, satu kesatuan, sekalipun pada waktu itu mereka terbagi dua. Tetapi kenapa ada yang mengalami kehancuran? Apa yang menyebabkan kejayaan terjadi? Tadi kita sudah belajar, oleh karena Tuhan menyertai. Dan apa yang menyebabkan kehancuran terjadi? Kita akan melihat satu persatu, saudara. Dikatakan tadi bahwa kenapa Hizkia mengalami kejayaan dan berhasil dalam memimpin Yehuda, saudara. Karena di ayat 7 dikatakan, Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi, maka segala yang dikerjakannya itu berhasil. Kerajaannya berhasil, kepemimpinannya berhasil. Ketika dia berperang, dia menghancurkan musuh. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan menyertai dia sehingga dia berhasil, saudara, dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Saudara, yang pertama yang dilakukan Hizkia dalam kepemimpinannya, dalam kerajaannya, sehingga ayat 7 dikatakan Tuhan menyertai dia dan dia mengalami keberhasilan, adalah karena dia hidup benar dan kepemimpinannya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia mencontoh Daud bapa leluhurnya, kata firman Tuhan. Dia hidup benar, dia memimpin benar, dan dia menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di kerajaan itu, di mana pada waktu itu masih ada bukit-bukit pengorbanan berhala, masih ada ular yang mereka sembah, ular buatan Musa yang mereka sebut sebagai Nehustan. Mereka masih menyembah berhala. Bangsa itu mengalami kesulitan seringkali karena mereka menyembah berhala, karena mereka menduakan Tuhan, karena mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi begitu Hizkia bangkit, maka dia hidup dalam kebenaran, dia memimpin dalam kebenaran, dia membersihkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyatakan penyertaannya atas kehidupan Hizkia, atas kerajaan yang dipimpinnya, dan Tuhan mengerjakan keberhasilan. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidupmu, maka engkau membutuhkan penyertaan Tuhan. Rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya Allah menyatakan penyertaannya? Bukan sekedar kita merindukannya, tapi hiduplah dalam kebenaran. Dalam hal apapun yang menjadi profesi saudara, lakukanlah kebenaran di sana. Bersihkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali saudara, yang menjadi masalah sehingga Tuhan tidak mengerjakan keberhasilan, sehingga Tuhan tidak menyertai adalah banyak orang kelihatan rohani di gereja, bahkan menjadi pelayan di gereja, tetapi dalam dunia profesi mereka tidak ada lagi rohaninya di sana. Kenapa? Semua yang tidak benar juga dilakukan di sana. Hal-hal yang melanggar firman Tuhan dilakukan di sana. Berbeda dengan Hizkia. Hizkia hidup benar dalam kehidupannya dan dalam profesinya, dalam jabatannya, dalam tanggung jawabnya sebagai raja. Dia juga melakukan apa yang benar, bahkan dia mencontoh bapa leluhurnya dalam memimpin, dalam melakukan kebenaran, dalam melakukan tanggung jawabnya. Dia mencontoh
Daud. Jadi dia hidup benar, dan kemudian dalam pekerjaan dan profesinya juga dia melakukan kebenaran di sana. Dan bahkan dia membersihkan apa yang tidak benar dalam tanggung jawab dan profesinya, di mana sebagai raja adalah tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa itu hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia lihat ada yang tidak benar, ada berhala-berhala di sana, dia bersihkan semuanya itu. Kalau kita rindu mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan, saudara, hiduplah dalam kebenaran. Dan jangan hanya hidup dalam kebenaran dalam kehidupan pribadi saudara, tapi hiduplah dalam kebenaran juga dalam profesi dan tanggung jawab saudara. Sebagai apa tanggung jawab saudara? Saudara sebagai pejabat, hiduplah dalam kebenaran di sana dan bersihkanlah apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Dalam hal apa? Saudara berbisnis, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkanlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam bisnis saudara. Dan bersihkan apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara hari ini, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan juga praktekkan hidup benar dalam pekerjaan saudara, dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara sehari-hari, praktekkan juga di sana. Saudara, alangkah menyedihkan beberapa waktu belakangan ini, beberapa peristiwa terjadi. Ada orang-orang Kristen yang mereka memiliki nama besar. Kenapa? Karena mereka pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena mereka pejabat yang sukses. Tetapi belakangan ada beberapa orang Kristen yang ditangkap oleh karena mereka korupsi. Siapa mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang yang begitu rohani kelihatannya, begitu sungguh-sungguh kelihatannya. Mereka bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Malah belakangan ini ada satu orang yang suka sekali untuk berkorban, saudara. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk banyak hal, tapi ternyata uang yang dikorbankan itu adalah uang korupsi. Bayangkan, saudara. Itu yang terjadi sehingga endingnya ditangkap dan berakhir di penjara. Dengar, Tuhan tidak akan menyertai apa yang saudara jalankan dalam kesalahan. Apa yang saudara jalankan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menyertai bisnis saudara kalau saudara mempraktekkan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Yang ada mungkin sekarang semuanya masih baik-baik saja. Mungkin sekarang kelihatan saudara berhasil, tetapi pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi, saudara. Pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkan kebenaran itu di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai saudara dan Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Tuhan menyertai dia dan Tuhan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan dalam kepemimpinannya sebagai raja orang Yehuda. Di ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang seperti Hizkia sebelum dia, dan tidak ada seperti dia sesudah dia. Raja-raja sebelum dia dan raja-raja sesudah dia, tidak ada yang bisa menyamai Hizkia. Artinya Hizkia ini punya kelebihan, lebih dari raja-raja sebelum dia, lebih dari raja-raja sesudah dia. Dan kelebihannya itu dalam hal apa, saudara? Dalam hal iman. Karena dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allahnya, dan di antara semua raja-raja itu, baik sebelum dan sesudah, tidak ada yang seperti dia. Jadi dia menonjol, dia kuat, dia luar biasa dalam imannya, saudara. Tidak ada raja-raja yang bisa mencontoh dia baik sebelum maupun sesudah dia. Karena Hizkia itu orang yang sungguh-sungguh beriman kuat, beriman tangguh. Dalam dia melakukan tanggung jawabnya sebagai raja, dia sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, saudara. Itu sebabnya Tuhan menyertai dia.
Apakah yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kelebihan kita? Apakah kedudukan kita? Apakah kekayaan kita? Talenta kita dan sebagainya? Tidak ada sama sekali, saudara. Apapun tidak akan bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan kecuali satu: iman. Hanya iman. Hanya oleh imanlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia, Tuhan berkenan kepada dia bukan karena dia raja. Raja-raja sebelum dia pun adalah raja-raja. Sesudah dia masih banyak raja. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih seperti Hizkia. Kenapa, saudara? Karena imannya. Begitu banyak raja-raja, tetapi Hizkia itu spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena imannya yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalani kehidupannya. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Saudara, hari ini apa yang Tuhan paling rindukan dari kehidupan kita? Iman dan keyakinan kepada Dia. Karena tanpa itu kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara rindu penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah dalam iman, dalam segala situasi, dalam segala perkara. Dalam perjalanan kerajaan Hizkia juga, saudara, tidak akan semuanya mulus. Akan ada gelombang atau grafik naik turun. Akan ada masa sukar, masa sulit. Ada masa senang dan masa yang baik yang dia jalani dalam menjalankan pemerintahannya. Tetapi dalam semua keadaan itu, firman Allah menegaskan bahwa dia beriman tangguh, dia beriman kuat, dan tidak ada orang sebelum dia dan sesudah dia memiliki iman seperti itu. Hizkia adalah orang yang hidup dalam iman dalam segala situasi. Saat ini, saudara, sekali lagi, untuk mengalami penyertaan Tuhan, hiduplah dalam iman apapun kondisinya. Sekalipun saat ini situasi yang ada, kondisi saudara mungkin menghancurkan iman saudara karena saudara tidak paham kenapa ini bisa terjadi. Tetaplah bertahan dalam iman. Tetaplah bangkit dalam iman. Saudara, saya mengalami satu pengalaman atau melihat satu pengalaman luar biasa di masa kecil saya, dan itu mempengaruhi hidup saya luar biasa. Di mana pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali bapak saya mengalami sakit, di mana kakinya waktu itu mengalami seperti bisul, tetapi begitu parahnya, dan dibawa ke rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh, dan sampai betisnya hampir habis. Begitu parahnya, dia tidak bisa jalan, dia jalan ngesot begitu lamanya pada waktu itu. Dan dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah berobat ke dokter, tetapi penyakit itu begitu parahnya, saudara. Dan sampai akhirnya pada waktu itu saya masih mengingat begitu banyak orang akhirnya menyarankan kepada dia supaya dia berobat ke dukun. Orang-orang berkata di sana ada dukun yang bisa menyembuhkan penyakit seperti itu, karena menurut orang-orang pada waktu itu penyakit yang dia alami oleh karena guna-guna. Tetapi yang luar biasa yang masih saya ingat sekali, bapak saya berkata pada waktu itu, saudara, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati. Saya tidak akan pernah berobat ke dukun. Itu melanggar, itu bertentangan dengan iman saya. Wow, saudara, itu peristiwa, kalimat yang aku dengar yang sangat mempengaruhi hidup saya. Dan ketika ayah saya mempertahankan imannya, tidak lama kemudian dia mengalami kesembuhan total, saudara. Dia mengalami kesembuhan pada sudah sekian lama, sudah begitu lama dia sakit. Tetapi dalam keberadaannya ketika dia sakit itu, dia tetap bertahan hidup dalam iman. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, dan akhirnya Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi dia. Artinya di masa sulit pun tetap bertahan dalam iman, maka Tuhan akan menyatakan penyertaannya dan mujizatnya. Dan itu membekas bagi saya, saudara. Ketika saya menikah, saya mengalami satu situasi yang sulit juga, di mana pada waktu itu istri saya sakit. Dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan, tetapi kami
terus berobat sampai 7 bulan malah pada waktu itu. Tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Malah pada waktu itu ada situasi-situasi, ada waktu-waktu tertentu begitu parahnya, padahal sudah 7 bulan kami berobat karena masalah paru waktu itu. Dan kemudian saudara, pada situasi yang demikian, karena saya merintis di desa jauh dari tempat kelahiran saya, sehingga tidak ada keluarga juga, tetapi pada waktu itu kami membangun hubungan dengan tetangga-tetangga karena saya masih dalam proses perintisan. Saya mendekati orang-orang. Ketika mereka melihat istri saya sakit, mereka mulai bilang, karena pada waktu itu kondisi di tempat saya merintis yang hari ini saya menggembalakan adalah daerah yang perdukunannya begitu kuat, sehingga pada waktu itu ada seorang ibu yang berkata, ada di sana dukun yang bisa menyembuhkan istrimu, berobatlah ke sana. Lalu saya bilang, saya ini pendeta, kalau saya membawa istri saya berobat ke dukun, siapa lagi yang tidak akan berdukun? Saya ini pendeta, kalau kami harus mati oleh karena sakit, biarlah kami mati, tetapi kami tidak akan pernah pergi ke dukun, kami akan mengandalkan Tuhan. Apa yang dia bilang saudara? Dia bilang, dia masih sebenarnya mungkin di satu sisi niatnya baik. Dia bilang, jangan diketahui orang. Kita diam-diamkan saja, kan orang lain tidak lihat. Jadi menurut dia, berdukun tidak berdukun itu hanya menjaga orang lain. Nanti apa kata orang? Saya bilang, bukan masalah orang lihat atau orang tidak lihat, tetapi ini pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Saya harus menunjukkan saya orang beriman. Kalau saya mengalami sakit, kalau istri saya mengalami sakit, dan kami harus berkorban untuk hidup dalam iman, kami akan berkorban. Ketika saya menjawab seperti itu saudara, mulai saat itu dia mulai marah kepada saya. Dia berkata, sombong sekali, sok sekali. Udah istrinya sakit parah begitu, masih susah dibilang. Itu yang aku terima pada waktu itu saudara. Tapi saya ingat bapak saya waktu saya masih kecil, ketika dia sakit, orang-orang menyarankan dia berdukun. Dia berkata, kalau aku harus mati karena penyakit ini, aku akan mati. Biarlah aku mati, aku tidak akan berdukun. Dan itu juga yang kulakukan saudara. Sehingga pada waktu itu kami tetap bertahan. Dan ketika istri saya batuk-batuk, mereka mengejek. Ketika istri saya batuk, mereka juga meniru dari jauh dengan gaya istri saya batuk. Bayangkan saudara, pada waktu itu alangkah menyedihkannya situasi dan kondisi itu. Tetapi ketika kami bertahan, kami berkata, kami berdoa kepada Tuhan, kami duduk bergandengan tangan, kami berseru kepada Tuhan, dan kami berkata, Tuhan, kami akan tetap percaya kepadamu apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan pada situasi itu juga saudara, saya bertanya kepada dokter, dokter, sudah 7 bulan kami berobat, kenapa belum ada perbaikan yang saya lihat? Apa yang harus kami lakukan? Lalu dokter ini berkata, siapkan uang, kalau tidak salah waktu itu sekitar 2 juta atau 2,5 juta, saya agak lupa. Dia berkata siapkan uang. Lalu saya bilang, untuk apa dokter? Bayangkan pada waktu itu saya dalam kondisi perintisan saudara. Untuk makan saja saya ingat kami dan istri saya harus pergi ke pekan dan kemudian membeli ikan teri agak besar supaya bisa dibelah-belah, supaya cukup untuk makan kami 1 minggu. Karena kami tidak punya gaji saudara, yang kami hidup dari persembahan, dan waktu itu yang beribadah masih anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Bagaimana sudah bisa bayangkan persembahan mereka, jajan mereka lah yang mereka persembahkan. Dan kami akhirnya menggunakan itu untuk kami hidup. Dan kami beli ikan teri yang besar dan kami belah untuk cukup saudara. Tapi waktu itu dokter berkata, siapkan uang 2 atau 2,5 juta waktu itu. Dan dalam keadaan yang sulit itu, saya akhirnya berkata kepada istri, kami berdoa, dan kemudian ada satu keyakinan tumbuh di hati saya bahwa kami akan berhenti berobat dan mujizat akan terjadi. Saya berkata kepada istri saya, kita akan berhenti berobat. Dan istri saya agak lama berpikir, tapi kemudian dia berkata, iya. Dan singkat cerita saudara, Tuhan memberi petunjuk kepada saya
Apa yang harus saya kasih kepada istri saya, dan waktu itu saya kasih dia jus wortel. Saya ketemu dengan satu buku dan saya membaca buku itu, apa manfaat jus wortel, dan akhirnya saya kasih dia jus wortel setiap hari, jus wortel setiap hari. Dan akhirnya semuanya semakin baik, dan dia disembuhkan total hari ini, saudara. Itu kejadian itu sekitar 15 tahun yang lalu. Hari ini dia sudah disembuhkan. Ada mujizat terjadi ketika bertahan hidup dalam iman. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi sulit yang saudara alami, ketika engkau menunjukkan engkau hidup dalam iman, engkau bertahan dalam iman, maka engkau akan lihat Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan pada saat itulah orang-orang yang mungkin dulu merendahkan, mungkin dulu mengejek dan sebagainya, tetapi satu saat mereka akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Hari ini saya melihat orang-orang yang sempat dulu memusuhi kami, hari ini mereka malah mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana sehingga Hizkia mengalami penyertaan Tuhan? Karena dia hidup dalam iman. Sekalipun apapun kondisinya, dia tetap menunjukkan hidup dalam iman. Dan tidak ada raja-raja yang pernah hidup sebelum dan sesudah dia yang memiliki iman seperti dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam iman, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Di ayat 6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang kepada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia ini juga orang yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah yang Tuhan beri kepada Musa. Dia menerapkan itu di dalam kehidupannya. Dia menjalani hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia menjalankan kerajaannya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Hari ini kalau saudara rindu penyertaan Tuhan, saudara, maka pahamilah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan saudara. Laksanakan dan terapkan firman Tuhan itu dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saudara, itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, setiap hari renungkanlah firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan mengisi dan memenuhi hati dan pikiran saudara. Maka ketika firman Tuhan itu setiap hari mengisi kehidupan saudara, maka akhirnya secara otomatis firman Tuhan itu atau prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan menjadi konsep berpikir, cara berpikir, bahkan menjadi karakter dalam kehidupan saudara. Jadilah anak Tuhan yang konsisten merenungkan firman Tuhan dan hidupilah firman Tuhan ini. Sekali lagi saya menegaskan saudara, channel ini dibuat untuk menjadi renungan malam, supaya setiap kali saudara sebelum tidur, saudara merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan itu akan mengisi hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga membuat channel yang lain, yaitu renungan pagi saudara, renungan penyejuk jiwa. Itu adalah renungan yang dibuat untuk menjadi renungan anak-anak Tuhan sebelum bekerja di pagi hari. Supaya apa saudara? Karena saya rindu baik malam sebelum tidur merenungkan firman Tuhan, baik pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan. Begitu setiap hari, begitu terus menerus. Dan dengan demikian hidup kita akan diisi oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian secara otomatis dalam kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka ketika kita hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, di ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai. Puji Tuhan saudara, itu yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Sedangkan kerajaan Israel waktu itu mengalami kehancuran. Di sisi lain kerajaan Israel mengalami situasi yang sulit, mengalami kebangkrutan, kehancuran saudara.
Apa yang menyebabkan itu? Di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, oleh karena mereka melanggar perjanjiannya, yakni segala perintah-perintahnya yang diberikan kepada Musa, hamba Tuhan itu. Mereka tidak mau mendengarnya, bahkan tidak mau melakukannya. Jadi di sisi lain, kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea mengalami kehancuran, saudara. Mereka benar-benar hancur waktu itu oleh karena musuh. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau menghidupi perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa melihat kedua peristiwa ini, kedua kejadian ini. Di satu sisi, Hizkia dalam kepemimpinannya di Yehuda begitu jayanya, begitu berhasilnya. Sedangkan di sisi lain, kerajaan Israel begitu hancurnya. Hari ini kejayaan, keberhasilan diperhadapkan kepada saudara. Apakah saudara memilih keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, atau saudara memilih kehancuran? Tentu saja semua kita akan memilih kejayaan, keberhasilan. Tetapi apakah saudara menjalani hidup saudara menuju kepada keberhasilan dan kejayaan? Kita belajar dari Hizkia. Dia mengalami kejayaan, mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia hidup benar. Bahkan dia memimpin Yehuda dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup dalam iman. Bahkan tidak ada orang yang beriman atau raja-raja yang beriman seperti dia. Dan yang ketiga, saudara, dia hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia, dan penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupnya. Hari ini saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam iman, dan hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah belajar dari kehidupan Hizkia. Dia mengalami keberhasilan dan kejayaan dalam kehidupannya karena dia melakukan apa yang benar. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup dalam iman. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, baik dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, baik di tengah-tengah keluarga mereka, baik dalam profesi mereka, supaya mereka menjadi terang di sana. Dengan demikian Engkau menyertai mereka dan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam berdoa. Dan sebelum kami berdoa bersama ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan dan nyatakan janji-janji firman-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka.
Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan, kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan, memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan, campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan, kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga, berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama.
Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.